Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo anak-anak, siapa yang berani mimpin doa? Oh ya, ayo mereka maju mimpin doa. Teman-temannya ikut berdoa bersama-sama dengan posisi kedua tangan diangkat. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Mbak Rina yang sudah memimpin doa. Sekarang Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Siap ya? Yang pertama Muhammad Hablil Hikmah. Yang kedua Ilham Saputra. Yang ketiga Kevin Ardiansyah. Agis Narodul Syifa. Nurika. Baik, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, sebelum dimulai pelajaran, Bu Guru mau mengetes ingatan kalian. Kira-kira masih ingat gak ya? Kita pada pembelajaran minggu lalu belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama? Kita belajar tentang apa ya? Syahadat. Alhamdulillah masih ingat. Kita belajar tentang syahadat. Syahadat itu ada berapa sih kemarin? Ada dua. Ada dua. Pinter. Yang pertama Syahadat tauhid. syahadat tauhid. Yang kedua Syahadat Rasul. syahadat rasul. Siapa yang masih ingat syahadat tauhid bunyinya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul sekali. Syahadat rasul bagaimana Mas Ilham? Wa asyhadu anna Muhammadar Pinter. Rasulullah. Berarti kalian masih mengingat
ibu. Jadi Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Itu adalah arti dari Asmaul Husna Al-Ahad. Kira-kira ada dalilnya nggak Bu Guru? Ada dalil tentang Asmaul Husna Al-Ahad, itu ada di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Nah, siapa yang sudah hafal surah Al-Ikhlas? Mas Ilham hafal apa belum? Belum. Kira-kira siapa yang hafal di jari? Oke, Mbak Agisna maju apa di jari belakang? Di sini aja. Oke, Mbak Agisna kelihatannya masih malu-malu. Ayo, Mbak Agisna bacakan surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, pintar sekali. 100 buat Mbak Agisna. Tadi surah Al-Ikhlas ayat yang pertama sudah dibacakan oleh Mbak Agisna. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tasbih. Shadaqallahul azim. Jadi itu adalah dalil tentang Asmaul Husna Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa tadi artinya apa? Satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu hanya satu. Tidak punya anak, tidak punya ayah, dan tidak punya ibu. Hanya satu dan satu-satunya yang wajib kita sembah. Sekarang Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khaliq. Nah, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah yang kedua adalah Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq artinya apa? Allah Maha Pencipta. Jadi Allah itu menciptakan semua yang ada di bumi beserta isinya. Kita manusia juga diciptakan oleh Allah. Allah juga menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan langit, semua itu diciptakan oleh Allah. Karena Allah bersifat Al-Khaliq. Coba sekarang perhatikan, bayangkan hari ini adalah malam. Kira-kira kalau malam hari kalian melihat apa? Bintang. Bintang itu ciptaannya siapa? Ciptaan Allah. Selain bintang apa lagi? Bulan. Bulan itu pun adalah ciptaan Allah. Karena apa? Allah Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Allah juga menciptakan setan, malaikat, surga, neraka, hujan, semuanya diciptakan oleh Allah. Itu adalah arti dari Asmaul Husna Al-Khaliq. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Sampai sini sudah paham? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita ke materi selanjutnya. Guru punya sebuah video. Siapa yang pengen lihat video? Siapa yang pengen lihat video? Mau? Mau apa tidak? Mau. Nah, tugasnya nanti ketika guru menampilkan video, nanti anak-anak semua mengamati apa sih yang ada di video itu, kira-kira cerita tentang apa. Setelah itu nanti anak-anak bertanya jika kurang paham. Sudah siap? Siap? Siap, Guru.
yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar yang istrinya saat itu sedang mengandung begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam. Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, inikah Tuhan yang aku cari? Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari keberadaan Tuhan. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang mencari Tuhan.
Asmaul Husna